Oke. Tes. Semuanya suara saya bisa didengar ya? Oke, karena sudah telat, kita mulai saja. Yang lain mungkin masih pada sibuk, nanti semoga bisa nyusul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa terdengar ya suara saya? Ini volumenya sudah full, jadi sinyalnya juga bagus, jadi insya Allah lancar aja. Oke, terima kasih sudah datang. Mungkin yang lain masih pada sibuk ya, kita tunggu sambil jalan. Nah, karena kemarin kita alhamdulillah sudah selesai bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2. Seperti biasa, sebelum masuk ke materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga kelas malam hari ini lancar, gak ada yang gangguan. Terus meskipun kita ketemu di kelas gak lama ya, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa manfaat, bisa digunakan sehari-hari. Oke, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rani, Teh Rani, bisa dengar suara saya? Mungkin teman-temannya yang lagi online diajak masuk ya. Mana ini? Loh, kok jadi 2 malahan? Halo? Kenapa? Mana ini? Oh, Mbak Rosita masih di perjalanan. Oke. Jadi malam hari ini kita masuk ke bab baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem ekskresi, masih ingat kemarin kita belajar apa aja? Jadi bab 1 kemarin itu adalah sistem ekskresi. Sekarang bab 2 yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini nanti termasuk pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi nggak cuma manusia aja ya. Ya, selamat malam Mbak Supia. Silakan langsung bergabung ya yang baru datang. Kok nggak bisa dibesarin? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sistem ekskresi kan ya. Ada yang masih ingat nggak organ ekskresi itu apa? Baru minggu kemarin kita bahas, masa lupa? Masih ingat organ ekskresi itu apa? Rupanya sedang tidur semuanya. Halo? Suara saya bisa terdengar? Tes. Oke, kita lanjut. Jadi kalau bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang sistem ekskresi, bab 2 ini selanjutnya tentang sistem reproduksi.
sistem reproduksi pada manusia, nanti kita juga membahas pada hewan dan tumbuhan. Ginjal, oke, sip, Tehrani. Kulit maksudnya. Iya, kalau sistem ekskresi kemarin yang kita pelajari kemarin adalah organ-organnya. Ini sambil refresh ya, biar nggak gampang lupa. Ekskresi organ-organnya itu ada paru-paru, hati, ginjal, kulit. Ada yang kurang? Jantung? Jantung nomor 4 ya. Hati, iya. 4 aja kan ya? Ayo. Jadi paru-paru ya, bukan jantung tapi paru-paru, karena ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang dua bilih, dua bagian itu. Sekarang yang kita pelajari ya, jadi bukan jantung tapi paru-paru. Kalau jantung kan yang satu di tengah kemarin, masih ingat ya? Masih ingat kira-kira gambarnya? Paru-paru kan kanan yang kiri, jadi cuma 4. Oke. Reproduksi ini pengertiannya adalah interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak. Reproduksi, dari kata-katanya ini sebenarnya gampang. Kalau kita menarik kesimpulan artinya itu gampang. Dari kata produksi kan, produksi itu kan menghasilkan. Reproduksi berarti menghasilkan kembali. Kalau ini misalkan ini ini ibu, ini ayah. Ibu ini kan dilahirkan dari seorang nenek. Ibu ini mereproduksi atau melahirkan kembali anak-anak. Nah, itu namanya reproduksi. Jadi tujuan dari reproduksi ini adalah berkembang biak supaya makhluk hidup di bumi ini nggak punah. Kalau misalkan udah pada nggak mau menikah, nggak mau bereproduksi, nggak mau berkembang biak, nanti lama-lama manusia juga punah. Seperti hewan-hewan purba misalnya, atau hewan-hewan yang dilindungi gitu, menitiskan keturunan. Iya, makanya reproduksi ini sebenarnya penting. Mungkin ada beberapa negara yang mencanangkan program ini ya, maksimal 2 anak atau maksimal berapa. Nah, itu salah satu hubungannya dengan sosial, ilmu sosial. Jadi sudah diizinkan untuk bereproduksi, ternyata penduduknya semangat sekali untuk bereproduksi, jadinya reproduksinya terlalu banyak ya. Ya, di China itu terlalu banyak penduduk, karena penduduknya terlalu padat, jadi dibatasi kelahirannya.
Kalau di Taiwan ini justru kebanyakan jarang yang punya anak ya, beda-beda ya, tiap negara budayanya beda-beda. Yang jelas tujuannya sebenarnya sama, berkembang biak supaya melahirkan generasi baru dan manusia di bumi ini nggak punah gitu. Iya benar, banyak mbak yang nggak nikah gitu ya. Nah, organ reproduksi kalau punya laki-laki itu namanya testis. Mungkin sudah tahu semua ya, ini nama ilmiahnya itu testis. Kalau perempuan itu nama ilmiahnya ovarium. Gak nikah tapi reproduksi. Banyak yang nikah tapi nggak ada anak, benar kata Mbak Sofia. Tapi banyak juga yang nikah tapi nggak nikah tapi reproduksi. Wah, itu kecelakaan. Ya kalau di negara-negara seperti Taiwan atau negara-negara Eropa itu sudah hal yang biasa ya Mas Dharma. Itu hal yang biasa karena memang kadang mereka tidak beragama atau agama mereka ya oke-oke aja gitu. Jadi ya memang faktor budaya ya. Kalau budaya negara kita kan meskipun toh agamanya apapun tetap budayanya ketimuran ya. Jadi harus sah dulu baru bereproduksi gitu. Iya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal-hal seperti itu. Meskipun kita hidupnya juga di luar negeri yang banyak terjadi hal seperti itu. Hal seperti itu udah wajar di sini. Tapi insya Allah kita tetap terlindungi ya. Oke? Amin. Organ reproduksi ini alat kelamin kan namanya. Kalau laki-laki organnya namanya testis, perempuan ovarium. Nah, testis ini menghasilkan sperma, benar kan? Ovarium menghasilkan ovum. Ovum ini kalau nama bahasanya yang gampang sel telur. Sel telur. Masing-masing ada bagian luar dan bagian dalam. Masing-masing di antara keduanya. Alat kelamin luar pria berupa penis yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Kopulasi ini bahasa ilmiah dari persetubuhan. Alat kelamin dalam itu, selamat malam Mbak Yayen. Iya silakan. Testis ini merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan. Nah, jadi kalau pelajaran IPA itu kita mempelajari seperti ini juga ya, alat ekskresi, reproduksi, nanti ada juga respirasi, misalkan pernafasan, pokoknya semua proses dalam tubuh kita, baik hubungannya dengan lingkungan dan dalam tubuh sendiri, jadi itu semua nanti dipelajari. Nah, seperti ini meskipun kelihatannya sepele ya, atau mungkin semuanya pasti udah tahu lah ya karena sudah dewasa semua gitu, tapi sangat penting. Di sini kan kadang ada nama-nama ilmiahnya yang kita nggak kenal, terus bagaimana menjaganya dan lain sebagainya gitu. Kalau testis ini tempat pembentukan sel kelamin jantan, nama lainnya spermatozoa. Dan hormon kelamin nama lainnya testosteron. Ini hormon pria. Dalam alat kelaminnya ini juga ada saluran reproduksi, terdiri dari ductus epididymis, yaitu tempat pematangan lebih lanjut dan tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi namanya sperma ini juga melalui proses pematangan.
disimpan sementara untuk melalui proses pematangan lebih lanjut gitu ya. Di dalam alat kelamin laki-laki juga ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini dilengkapi dengan 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan getah, sekret, nama lain dari getah itu sekret atau semen. Kelenjar-kelenjar ini antara lain vesicula seminalis, karena nama kelenjarnya vesicula seminalis, makanya zat yang dikeluarkan dari dalamnya berbentuk semen. Kelenjar prostat dan kelenjar bulboretal atau Cooper. Nah, itu jadi bagian-bagiannya alat kelamin laki-laki itu ada 3. Yang pertama itu testisnya, tempat pembentukan sel kelaminnya, kemudian salurannya, kemudian yang terakhir adalah kelenjar kelaminnya. Gitu. Sekarang alat kelamin perempuan. Pertama namanya labia mayora. Ini bibir luar vagina yang tampak tebal, berlapisan lemak. Kenapa, Mas? Yang kedua mons veneris, pertemuan antara kedua bibir membukit. Gak usah dibayangkan ya, karena semuanya pasti punya masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan pasti punya. Pelajaran IPA ini khususnya yang sistem reproduksi ini bukan berarti jorok atau apa, tapi memang semua bagian tubuh kita ini kita harus tahu, kita harus mengenali, dan supaya bisa tahu menjaganya gimana, menghindari dari penyakit seperti itu. Pengetahuan seperti ini tuh penting. Oke? Bagian yang ketiga iya, nggak apa-apa, Mas. Bagian yang ketiga ini namanya labia minora. Aduh, susah banget ini namanya, ada kayak nama mayora, minora. Mayor itu kan besar, makanya ini bibir luar yang besar. Kalau minora ini bibir dalam yang kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis serta tidak dilapisi lemak. Klitoris. Ini penjelasannya Mbak Yayan, saya bacakan lagi. Jadi alat kelaminnya perempuan. Apa itu kelentit? Belum. Saya juga. Kelentit itu apa ya? Ini sebenarnya bahasa agak ilmiah sih. Labia minora ini bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis serta tidak dilapisi lemak. Kalau yang labia mayora ini bagian depan ya, dia dilapisi lemak. Kalau yang labia minora ini bagian dalam tidak dilapisi lemak. Nah, gitu. Jadi bedanya gitu. Kemudian bagian yang keempat ini namanya klitoris. Untung nggak ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya, ya karena semuanya punya sendiri-sendiri, makanya nggak saya tunjukkan gambarnya. Gak ada Mbak Yayan. Klitoris, tonjolan kecil yang disebut juga kelentit. Kelentit itu ya maksudnya tonjolan, kayak apa ya? Tonjolan, tahu kan tonjolannya? Nah, kemudian ada lagi bagiannya orifisium uretae.
ini namanya saluran kencing ya, yang dibuat pipis itu loh, yang dibuat pipis. Nah, dari sini kan nama-namanya kan unik-unik ya. Iya, lubang kencing. Namanya kan unik-unik. Ada labia mayora, labia minora, orfificium. Nah, ini makanya hati-hati kalau misal mbak-mbak di sini ada yang belum menikah kan ya, punya anak, terus anaknya pengen dinamain yang keren gitu ya. Jangan salah loh, jangan sampai pakai nama-nama seperti ini. Iya, saya tahu Mbak Ian masih perawan ting-ting ya. Hati-hati kalau ngasih nama ke anaknya nanti ya, jangan kelihatannya nama ini keren banget ya, namanya kok labia minora, orfificium, padahal nggak taunya itu adalah nama ilmiah dari saluran kencing. Jangan sampai salah ya, karena beberapa kali saya pernah menemukan nama orang itu diambil dari bahasa Latin. Diambil dari bahasa Latin, dan namanya itu artinya ada yang ulat bulu, ada yang artinya apa gitu kan, aneh-aneh. Sebenarnya artinya jelek, kelihatannya aja keren. Percaya Mbak, pasti percaya, tenang aja. Masa Mbak Sumia kok terlena? Kalau itu kan nama Jawa mungkin ya, biasa. Kalau yang ini kan kelihatannya kan, kalau kita nggak tahu artinya apa, aduh keren banget ya, orfificium urete. Nah, kelihatannya kan keren. Ternyata artinya saluran kencing. Jangan sampai salah ya kalau namain anak. Dilihat dulu artinya apa. Karena yang penting kan nama itu sebuah doa ya. Jadi kita cari arti yang bagus gitu. Hilmen ini selaput darah. Nah, ini berlokasi di bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Jadi di bawah saluran kencing itu ada selaput, namanya selaput darah. Biasanya disebut ini ya, kayak keperawanan gitu ya. Kemudian sekarang alat kelamin yang dalam. Kalau tadi kan bagian-bagian luarnya, istilahnya kulit luar gitu. Sekarang bagian dalamnya itu terdiri dari indung telur. Ini bagian yang sangat penting adalah di sini, atau disebut ovarium. Ovarium ini jumlahnya ada sepasang, terletak di rongga perut, yaitu di daerah pinggang kiri dan kanan. Kemudian tuba fallopi atau oviduk. Oviduk ini jumlahnya sepasang juga. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Mungkin kalau pernah ngelihat gambar yang sering kan, gambarnya kan seperti ini. Ini anggap aja ini saluran alat kemaluan perempuannya, ini yang ovariumnya di sini, di bagian sini. Jadi terpisah ya. Ovarium di sini, oviduk ini salurannya. Jadi ovarium itu kan sel telur. Nah, itu tempatnya dilindungi di sini. Jadi ditempatkan karena sel telur ini adalah bakalnya manusia baru ya, individu baru. Jadi ditempatkan di tempat yang aman istilahnya gitu. Terus salurannya ke sini itu namanya tuba fallopi, oviduk tuba fallopi atau oviduk. Berjumlahnya sepasang, dua-duanya berjumlah sepasang. Ini ovarium ada 2, oviduk juga ada 2. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Rahimnya kan di sini. Rahimnya di bagian kemaluan sini. Terus yang ketiga namanya rahim. Terus
Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran rahim biasanya panjangnya 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. 7 cm 4-5. Ini pada wanita yang belum pernah melahirkan, karena kalau sudah pernah melahirkan pastinya lebih ya kayak baju udah pernah dipakai gitu ya, jadi agak longgar, jadi mungkin lebih besar rahimnya. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, salah ketik nih, harusnya trium, ium, dan endometrium. Jadi ium semua ya. Perimetrium, saya tulis di sini, lapisan rahim ada 3. Perimetrium, myometrium, endometrium. Perimetrium, myometrium, endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan yang akan mengelupas setiap bulannya bila tidak ada zigot yang telah dibuahi. Jadi, yang setiap bulan datang bulan itu, setiap bulan wanita datang bulan itu, asalnya adalah dari lapisan endometrium, karena dia menghasilkan banyak lendir, dan dia ini kan ceritanya lapisan ini melindungi sel telur ya. Tadi kan di sini sel telur kan tempatnya di sini. Nah, di sini nih dilindungi oleh 3 lapisan tadi. Yang paling dekat dengan sel telurnya itu endometrium. Lapisan inilah yang mengalami penebalan yang akan mengelupas setiap bulannya bila tidak ada zigot sel telur yang telah dibuahi. Jadi, kalau sel telurnya udah matang, nggak ada yang membuahi, itu istilahnya kayak mencair gitulah. Jadilah darah yang keluar setiap bulan itu. Terus disertai lendir-lendir yang ada dalam lapisan endometrium ini. Makanya darah setiap datang bulan itu kan bukan darah, nggak sama kayak misal kita kena pisau ya. Darahnya kan beda. Kalau kena pisau itu kan lebih encer gitu ya. Kalau darah yang tiap datang bulan itu kan ada lendir-lendir dan seperti pembuluh darah. Nah, itu karena posisinya di sini di lapisan endometrium gitu. Itulah mengapa bentuk darah yang kita keluarkan setiap bulan itu seperti itu. Karena dia tempatnya di sini. Loh, Mas Dharma kok tahu? Bagian yang selanjutnya, ya warnanya merah tua karena ya kalau kita misal kena pisau itu kan darahnya kayak merah biasa gitu, merah segar gitu. Beda dengan darah yang keluar dari rahim perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ai. Langsung bergabung ya. Bagian yang keempat ini namanya vagina. Vagina ialah sebuah tabung, ya nggak apa-apa Mbak Ai. Vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis dari rahim dan banyak lipatan-lipatan. Hal ini untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Jadi fungsinya lipatan-lipatan mungkin nggak pernah kelihatan juga, itu mempermudah
jalan kelahiran bayi. Tuh. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Sekarang adalah proses pembentukan gamet. Gamet ini maksudnya calon individu baru. Jadi calon bayi itu. Sebelum terjadi pertemuan antara ovum dan sperma pada fertilisasi internal, terjadilah pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Gamet ini maksudnya sel yang akan menjadi individu nanti. Jadi kalau gamet jantan itu berarti ada di alat kelamin laki-laki, gamet betina ada di alat kelamin perempuan. Gamet jantan dibentuk dalam testis pada skrotum, sedangkan gamet betina dibentuk dalam ovarium. Pembentukan gamet jantan atau sperma disebut spermatogenesis. Nama lainnya mungkin lebih familiar dan lebih gampang diingat, sperma gitu ya. Jadi pembentukan sperma dan ovum. Kalau laki-laki punya spermanya, perempuan punya ovum. Proses pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Kalau proses pembentukan ovum, oogenesis. Oogenesis lebih gampang ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari tadi saya ngelanjut terus. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada? Saya lanjut ya. Proses pertama namanya spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi setelah seorang laki-laki mengalami masa puber. Puber ini maksudnya dewasa secara biologis. Ya mungkin cuma Mas Dharma yang tahu di sini. Apakah sudah mengalami masa puber? Pasti sudah ya. Proses ini kemudian akan terjadi secara teratur dan terus-menerus seumur hidup laki-laki. Nah, spermatogenesis itu tadi adalah proses dua kali. Spermatogenesis tadi kan proses pembentukan sperma. Nah, ini bisa terjadi setelah laki-laki mengalami masa puber. Istilahnya udah mengajak dewasa, pas remaja itu ya. Puber, apaan puber, Mas? Apa itu puber? Kemudian kalau tadi spermatogenesis, sekarang oogenesis. Terjadinya di ovarium karena ini proses pembentukan ovarium pada perempuan. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur oosit primer yang berbentuk sejak bayi lahir hingga pubertas. Ya silakan, ini Mbak siapa ya? KPB. Saya lupa terus kalau namanya nggak ditulis, saya jadinya lupa.
Ya, selamat malam. Kalau nggak ada namanya kan jadi bingung manggilnya, Mbak. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri siapa namanya? Oh, ya udah. Oke, Mbak Fitri ya, biasa ingat-ingat. Kalau bisa akunnya pakai namanya sendiri aja ya, Mbak, biar yang absen juga enak. Itu ya, Teh Rani. Oke, tadi sudah prosesnya. Sekarang kita membahas tentang fase menstruasi. Meskipun untuk laki-laki, ilmu seperti ini juga penting karena pasti punya anak kan ya, nanti punya anak. Saya nggak tahu mungkin Mas Dharma ini sudah punya anak atau belum. Nanti juga semua laki bakalan punya keluarga dan punya anak. Jadi semua ilmu-ilmu tentang kewanitaan itu juga penting. Gitu. Oh ya? Ini serius apa bercanda, Mas? Amin lah ya punya 5. Jadi reproduksinya banyak, memberikan sumbangsih untuk kelangsungan hidup manusia ya. Fase menstruasi ini ada 3. Yang pertama, aliran menstruasi. Yang kedua, proliferasi. Tetangga. Yang ketiga, sekresi. Nah, ini masing-masing kita jelaskan sekarang. Gambarnya lucu. Kalau aliran menstruasi ini loh, nggak apa-apa, ini bahasannya kan semuanya wajib tahu, Mbak Ian. Aliran menstruasi ini yang ketika darah keluar dari organ kelamin perempuan. Jadi setiap bulannya itu. Kemudian setelah itu mengalamilah masa proliferasi. Proliferasi ini biasa disebut masa subur. Jadi setelah datang bulan, jarak beberapa hari, itu terbentuklah sel telur baru. Masa ini dinamakan proliferasi, di mana ketika pembentukan sel telur baru yang masih matang itu ya, itu adalah kalau bahasa kita biasanya masa subur gitu. Nah, kalau untuk mengetahui masa subur tiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari siklus menstruasi tiap bulannya, dari kebiasaannya bagaimana, jadi baru bisa ditentukan masa suburnya itu hari kesekian seperti itu. Terus sekresi ini adalah masa dimana tidak atau kemungkinan kecil akan bisa terjadi pembuahan. Jadi misalkan kalau suami istri melakukan hubungan intim dalam masa-masa sekresi ini, kemungkinan sel telurnya tidak terbuahi. Jadi masa-masa tidak subur gitu ya. Seperti itu bahasa awamnya. Kemudian berkembangnya embrio di dalam uterus sejak terjadi yang disebut dengan kehamilan. Ini kan awalnya perutnya kecil, bisa jadi membesar. Mungkin ibu-ibu yang di sini lebih berpengalaman ya, mungkin nanti bisa bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi pengalamannya. Bukan pengalaman sih, ilmu aja. Kalau pengalaman pasti beda-beda ya tiap orang. Jadi yang disebut kehamilan ini adalah berkembangnya embrio di dalam uterus sejak terjadi fertilisasi hingga dilahirkan. Jadi ketika terjadi fertilisasi, sel telurnya dibuahi oleh sperma kan, itu jadilah adik bayi. Seperti ini, adik bayinya lucu. Jadilah adik bayi.
ketika dia masih kecil itu kan namanya embrio. Embrio ini ya bayi yang masih kecil, sel telur yang bakalan jadi manusia. Embrio ini dari kecil bisa menjadi besar terus tumbuh, mungkin selama berkisar antara 266 hari atau 38 minggu. Nah, ini akan terus membesar dan proses ini namanya kehamilan. Nah, ini prosesnya. Fertilization one day. Ini sel telurnya yang ada di rahim perempuan dibuahi oleh sperma dari testis laki-laki. Ini spermanya ada banyak ya. Sperma itu kecil-kecil tapi banyak. Dan biasanya yang berhasil membuahi itu nggak banyak, jadi cuma beberapa. Padahal aslinya selnya ini jutaan, banyak sekali. Hari pertama, hari pembuahan, kemudian 5 hari kemudian akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini bentuknya cuma kayak telur doang, ini udah kayak apa ya, kayak mengkudu ya, kayak mengkudu. 28 hari bayi ini masih bentuknya seperti ini, masih kayak nggak berbentuk ya, kayak kadal atau apa gitu. Kita semua dulu seperti ini. 34 hari seperti ini, 40 sampai 42 hari. Nah, 40 hari ini 1 bulan lebih berarti ya. Kalau orang Jawa biasanya ada selapan itu 30 hari ya Mbak ya. Di situ kalau tradisinya orang Jawa itu biasanya ada selapanan, itu kan bermaksud untuk mendoakan, bersedekah gitu ya, bersedekah gitu. Karena pada masa ini 30 sampai 40 hari ini bayi itu baru tumbuh organ-organ tubuhnya. Jadi kayak ini matanya baru tumbuh, terus telinganya baru tumbuh, belum sempurna tapi baru tumbuh tangannya juga, kakinya. Nah, harapannya saat ini di hari-hari itu bisa tumbuh dengan sempurna seperti itu. Makanya diselamatin, diadakan pengajian kayak berdoa, terus bersedekah seperti itu. Tujuannya sebenarnya itu. 47 hari ini sudah hampir sempurna. Kemudian 16 minggu itu berapa hari? Ya pokoknya 16 minggu ini sudah bentuk sempurna. 40 hari ini rambutnya sudah tumbuh. Nah, kalau sudah seperti ini 40 hari, 40 minggu sudah 9 bulan dan kemudian dilahirkan seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya dari tadi ada yang ngetik-ngetik. Kenapa ya kok nggak bisa apa nggak jadi? Iya, selamat malam. Iya, nggak apa-apa Mbak Luna, silakan. Oh iya Mbak Luna, untuk malam hari ini kita babnya adalah sistem reproduksi. Jadi kalau kemarin bab 1 kita sudah ya, pertemuan pertama sudah selesai. Mungkin nanti minggu depan saya kasih beberapa latihan tentang 2 bab ini biar nggak lupa-lupa gitu. Kemarin sudah sistem ekskresi tentang pengeluaran organ-organ pengeluaran. Sekarang sistem reproduksi. Nah,
silakan langsung bergabung aja ya, baru datang. Mungkin nanti bisa diputar lagi videonya dari awal. Sekarang kita sampai sistem reproduksi pada perkembangan embrio, atau embrio ini disebut calon individu baru gitu. Oke, ada yang ditanyakan tadi? Sampai situ dulu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pembentukan embrio. Selama periode embrionik, membran embrio terbuka. Membran-membran ini berada di luar embrio dan berfungsi melindungi dan memberi makan embrio. Membran-membran tersebut adalah kantung kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Jadi di luar embrio, yang adik bayi yang ini, di luarnya ini dilapisi membran embrionik yang terdiri dari 4 lapisan ini. Ada kantung kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Karena bayi dalam alam kandungan ini nggak bisa makan sendiri ya, jadi dia makannya, sumber makanannya adalah dari lapisan yang melindunginya. Biasanya disebut juga lapisan plasentanya itu ya, lewat plasenta sini ya. Makanya punya apa itu namanya, pusar, tali pusar. Membran embrio ini ada 4 macam: kantung kuning telur, aminom, korion, dan allantois. Belum kok Mbak. masih ada ya, kita sudah jalan setengah, masih ada setengah jam lagi, tenang aja. Oke. Fungsi plasenta. Nah, jadi pada bulan ketiga ini embrio calon individu tadi kan sudah mulai membesar ya, dan membutuhkan asupan makanan yang lebih banyak. Wah, Mbak Luna kerjanya sampai malam ya. Fungsi plasenta yang pertama memungkinkan oksigen dan makanan dari darah ibu berdifusi ke darah janin. Jadi mungkin yang sudah pernah melahirkan itu pasti sudah tahu ya, bayi ini kan dilapisi oleh lapisan namanya lapisan ini tadi, lapisan membran embrio, ada 4 macam ini tadi. Terus salurannya yang ini, mana tadi gambarnya, yang saluran ini itu kan plasenta. Nah, plasenta ini memungkinkan oksigen dan makanan dari darah ibu berdifusi ke darah janin. Jadi apapun yang dimakan ibunya itu berdifusi ke janinnya. Makanya selama kehamilan itu makanan si ibu ini harus dijaga gitu ya, karena
semua yang dia makan akan disalurkan, sebagian disalurkan ke janinnya juga, memungkinkan karbon dioksida dan sisa metabolisme janin berdifusi ke darah ibu. Jadi karena bayi yang di alam kandungan ini belum bisa mandiri, makannya numpang ibu, ekskresinya juga numpang ibunya. Karbon dioksida dan sisa metabolisme ini kan kalau bab kemarin yang kita pelajari itu adalah zat-zat yang mau dikeluarkan ya. Karbon dioksida itu kan yang dikeluarkan dari paru-paru, yang udah nggak dibutuhkan oleh tubuh mau dikeluarkan. Ini dari janin ini juga berdifusi ke darah ibu. Terus melindungi mikroorganisme masuk ke tubuh janin. Jadi lapisan plasenta termasuk yang saya gambarkan tadi. Nah, ini saluran yang ini dan yang melindungi ini berfungsi melindungi janinnya dari mikroorganisme masuk ke dalam janin. Jadi kalau ada bakteri-bakteri yang berbahaya itu terlindungi. Jadi bayinya akan terlindungi. Menyuplai makanan seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan besi ke tubuh janin. Kemudian juga menghasilkan beberapa hormon yang dibutuhkan untuk memelihara kehamilan. Kemudian tali pusar. Selama pertumbuhan embrio, pada korion tumbuh struktur seperti jari-jari yang disebut filikorion. Filikorion ini nih nama lain dari tali pusar yang menghubungkan ke plasenta itu. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan makanan dari darah ibu ke bayi. Jadi yang menyalurkan itu tali pusar itu tadi. Nah, sekarang proses atau beberapa bagian-bagian tentang perkembangan embrio atau calon bayi sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau berbagi ilmu tambahan. Ini kan babnya tentang reproduksi, tentang kehamilan, tentang perkembangan embrio atau bakal individu baru, perkembangan bayi. Mungkin di sini lebih banyak yang berpengalaman, mungkin boleh bagi-bagi ilmunya. Misalkan apa ya? Bagian ini tuh fungsinya ini, Miss. Bagian ini fungsinya ini. Tuh. Terus kalau lagi hamil harusnya seperti ini karena akibatnya begini-begini gitu. Kalau orang hamil boleh minum air teh enggak? Sepengetahuan saya itu tidak masalah, Mbak Luna. Ini mungkin sepengetahuan saya yang pernah saya baca, itu aja ya. Mungkin yang lebih berpengalaman bisa memberi jawaban tambahan. Kalau air teh sebentar saya jawab pertanyaan Mbak Luna dulu. Air teh ini kan sebenarnya memang mengandung kafein, tahu ya? Kafein itu kalau di dalam kopi itu lebih banyak, kandungannya saya lupa berapa persen, yang jelas air teh ini meskipun kelihatannya teh bening gitu kan ya, tapi dia juga mengandung kafein. Nah, kafein ini memang tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kita kalau minum teh sehari-hari ya itu nggak berbahaya, cuman kalau sampai kecanduan itu juga berbahaya. Kalau yang kita tahu kan kecanduan narkoba, kecanduan ini berbahaya ya.
kecanduan teh juga berbahaya karena kandungan kafeinnya banyak. Nah, ketika sedang hamil, begini, ketika sedang hamil, kan tadi saya bilang semua makanan yang dimakan ibu akan nyalur ke anaknya juga. Jadi, kalaupun minum teh, jangan sampai terlalu banyak gitu Mbak Luna. Misalkan sehari secangkir kecil, ya udah itu aja, nggak usah sehari sampai 3 kali. Mungkin karena penggemar teh nih ya, penggemar teh kalau lagi nggak mengandung nggak masalah, sehari mungkin agak banyak, yang penting jangan sampai kecanduan aja. Kalau kecanduan apapun juga berbahaya ya, sehari sampai 2 kali 3 kali sebaiknya jangan, atau mungkin dijarangi aja karena kandungan kafeinnya banyak. Sebenarnya bukan berbahaya tapi nggak bermanfaat aja bagi janin. Jadi daripada minum teh, lebih baik minum yang lebih bermanfaat, air putih, susu, seperti itu. Susu kan sangat penting untuk bayinya ya. Oh, pengen minum terus yang itu, oke. Kemudian pertanyaannya Mbak Supriyah, kalau keguguran karena apa? Biasanya keguguran itu terjadinya adalah di sebelum genap 40 hari ini mungkin. Pokoknya belum 2 bulan. Jadi bentuknya belum sempurna gitu ya. Bisa jadi yang dibilang Mas Dharma, kandungannya lemah, itu juga salah satu faktor ya. Kandungan lemah itu maksudnya gini, berdasarkan yang saya baca, pengetahuan saya, mungkin kalau di sini ada yang lebih pengalaman boleh ditambahi atau dibenarkan ya kalau saya mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Jadi kandungan lemah itu kondisi ibunya ketika mengandung. Orang kalau mengandung itu kan berarti makannya istilahnya ngasih makan 2 orang gitu ya, nggak cuma buat makan sendiri. Kondisi ibunya itu dalam keadaan tidak fit, memang karena ngasih makan sendiri aja kurang fit gitu. Jadi apalagi ditambah ada bayi di situ, ketika tidak fit, terus ketika perutnya ini si di rahimnya itu kena apa ya istilahnya, goncangan atau apa, ini sedikit aja dia itu bisa melukai bayinya. Bisa jadi lapisan plasentanya ini kurang kuat, jadi membran-membran yang tadi itu karena dia kondisi ibunya ini tidak terlalu fit, jadi bisa jadi lemah, lebih lemah dari keadaan normal. Makanya ketika ibunya yang terlalu capek atau seperti apa, itu bisa menyebabkan keguguran. Penyebab keguguran yang lainnya bisa jadi karena jatuh ya. Kalau udah jatuh gitu kan pasti banyak bagian tubuh yang apa istilahnya, tergoncang, terpukul sesuatu. Nah, itu bisa karena bayinya ini kan belum sempurna bentuknya, itu bisa rusak. Jadi bentuk-bentuk yang belum sempurna ini ada mungkin sebelah salurannya terputus atau seperti apa. Kalau sudah terputus kan berarti dia jadi darah lagi ya. Kalau keguguran kan berarti bayi-bayinya ini jadi darah lagi gitu. Istilahnya karena dia belum sempurna, awalnya kan dari sel telur, jadi rusak lagi seperti itu. Terus ada lagi yang bilang itu salah satu penyebabnya adalah makanan. Ada yang bilang ini ya, kayak nanas, bengkuang atau apa, itu dilarang dimakan ketika kondisinya masih hamil muda, mungkin umurnya masih berapa hari gitu kan, bahaya. Nah, karena zat-zat yang terkandung di dalam makanan yang nggak boleh itu, saya kurang tahu makanan yang lainnya, mungkin ada beberapa lagi, itu mengandung zat yang sifatnya merusak. Jadi di sini istilahnya
embrionya ini belum sempurna, masih dalam bentuk daging yang lunak atau masih dalam bentuk kayak telur, kayak darah gitu. Ya, nanas ya Mbak Supia. Karena zat ini sifatnya merusak, jadi sesuatu yang masih dalam bentuk daging tadi bisa saja dirusak gitu. Makanya dilarang makanan-makanan tertentu. Oh ya, silakan Mbak Fitri, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang sibuk banget ya, nggak bisa ditinggalkan kerjaannya, nggak apa-apa. Silahkan pamit dulu, nggak apa-apa. Bisa dilihat lagi videonya besok mungkin gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang durian ya. Sepengetahuan saya nggak termasuk sih Mbak Indah. Durian. Kalau nanas, bengkoang itu kan memang harus dihindari gitu ya. Kalau durian ini kalau nggak salah bukan harus dihindari, tapi jangan sampai makan terlalu banyak gitu. Mungkin dalam porsi yang standar sekedar makan sedikit gitu. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Jangka apa Teh Rani maksudnya? Kalau nangka enggak deh kayaknya, enggak masalah deh. Nangka itu justru bagus untuk pencernaan. Ya, jadi enggak masalah kalau nangka. Kayaknya saya enggak pernah baca tentang buah nangka berbahaya bagi orang hamil, enggak ada. Ya, sejauh ini enggak ada. Ada lagi mungkin? Oke. Kita lanjut ya. Iya Mbak Supia, silakan. Oh iya benar, itu juga. Ya sebenarnya memang orang yang lagi hamil itu harus serba hati-hati. Kalau orang tua bilang itu nggak cuma jaga makanannya aja ya, termasuk jaga perkataan juga gitu ya. Jadi memang kalau makanan otomatis harus hati-hati, baik itu makanan, minuman, buah, sayur nggak ada yang berbahaya insya Allah. Makanan, minuman, buah, termasuk juga kalau minum obat. Jadi ada beberapa kandungan tertentu yang tidak baik untuk bayi. Kan biasanya ada peringatan di obatnya itu, tidak baik bagi ibu hamil, tidak baik bagi kondisi bayi, seperti itu. Nah iya, kalau Coca-Cola itu jelas dia mengandung soda. Nah itu sebaiknya memang sangat harus dihindari ketika sedang hamil. Oke, ini sudah. Sekarang gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Jadi kita belajar ini supaya tahu. Kalau itu jelas Mbak Ai, rokok itu orang sehat aja berbahaya, apalagi lagi hamil. Orang sehat aja berbahaya. Laki-laki aja berbahaya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki merokok kan sudah wajar ya, sudah umum. Itu memang dasarnya rokok ini berbahaya, apalagi untuk perempuan dan lagi sedang hamil. Jadi kalau rokok itu sebenarnya justru asapnya ini lebih berbahaya daripada rokok yang dihisap. Itu kan kalau orang rokok kan
kayak disedot gitu ya. Saya juga kurang tahu sih, kebetulan bapak saya juga nggak ngerokok, jadi kurang tahu. Kayak disedot gitu, terus saya nggak tahu apa yang disedot, apakah rasanya manis atau asin-asin gurih gitu ya mungkin. Terus yang dikeluarkan asapnya ya kan, ketika asapnya sudah mengepul di mulut dikeluarkan. Justru yang berbahaya ini adalah asapnya itu. Makanya kalau dalam ilmu kesehatan pernah dinyatakan bahwa orang yang merokok ini kena bahaya rokok itu misalkan dalam angka 100 nih. Bener banget Mbak Supia. Misalkan dalam angka 100 nih, angka 100 gitu ya, orang yang merokok itu kena bahayanya itu 40%. Nah, yang 60% ini ada di asap rokok. Jadi yang 60% ini ditularkan ke orang lain, banyak orang. Makanya kalau perokok itu, orang yang ngerokok itu sendiri, orang yang ngerokok ini disebutnya perokok aktif. Aktif ini kan maksudnya yang melakukan kegiatan, yang melakukan pekerjaan itu. Jadi dia yang ngerokok. Orang yang di sekitar perokok itu namanya perokok pasif. Ceritanya, rokok ini lebih berbahaya pada asapnya. Perokok aktif ini dapat bahaya 40%. Nah, justru orang yang sekitarnya ini dapat 60%. Jadi kita ini meskipun nggak ngerokok, kalau kita di sebelahnya ada orang merokok, itu yang kena bahaya lebih banyak itu sebenarnya kita. Makanya kalau ada orang merokok, langsung tutup hidung, jangan sampai menghirup asapnya. Kalau keadaannya, kalau misalkan lagi di kendaraan gitu ya, kalau di Indonesia kan biasa di kendaraan merokok, lagi di kendaraan kan nggak bisa menjauh ya, mau nggak mau harus tutup hidung, paling nggak ditutup pakai jilbab atau pakai masker atau apalah terserah. Kalau dalam keadaan kondisinya luas, misalkan sedang di mana gitu, lebih baik dijauhi, karena bahayanya seperti ini. Orang yang ngerokok itu kan disebutnya perokok aktif, yang tidak merokok itu perokok pasif. Kita kena bahayanya itu lebih besar daripada yang ngerokok sendiri. Sebenarnya orang ngerokok ini juga jahat. Maaf ya Mas Dharma kalau mungkin suka ngerokok, mungkin bisa diambil sendiri aja ya bahayanya, jangan dibagi-bagi. Kalau nggak suka merokok, alhamdulillah. Kalau suka merokok mungkin agak dikurangi saja sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Oke. Kalau nggak ngerokok, keluarganya selamat. Kalau misalkan merokok, misalkan nih sang bapak merokok, sang ibu nggak mungkin merokok kan, sang ibu nggak mungkin merokok. Nah, punya anak satu nih misal, bapaknya ini tiap hari ngerokok terus di dalam rumah, anak sama ibu pasti kan menghirup. Nah, ini bisa jadi yang sakit itu nggak cuma bapaknya, tapi anaknya juga kena sakit, ibunya juga kena sakit, karena bahaya dari asap rokoknya, mereka juga menghirup sebesar ini. Gitu bahaya asap rokok ini. Jadi lebih baik dihindari, kalau bisa jangan sampai. Kalau saya sih untungnya, kalau menghirup asap rokok itu langsung pusing. Jadi mau nggak mau kan harus menjauhi. Karena kalau nggak menjauhi langsung pusing, makanya harus lari menjauh, atau kalau nggak tutup hidung gitu, jangan sampai menghirup sedikit pun. Oke, saya lanjutkan ya. Gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ini namanya hipogonadisme. Aduh, susah sekali.
Penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan ini menyebabkan infertilitas. Infertil berarti kan tidak subur, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Jadi penyakit ini bukan testisnya tidak berfungsi, tapi penurunan fungsi testis. Nah, penurunan fungsi ini bisa menyebabkan ketidaksuburan, impotensi, seperti itu. Iya benar Mas Remo. Ada lagi kriptorkidisme. Adalah kegagalan dari suatu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skotrum pada waktu bayi. Apa ini? Pada waktu nggak ada lanjutannya. Istilahnya ini kegagalan dari kedua testis. Jadi testisnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Terus ada uretritis. Peradangan ureter dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Nah, yang seperti ini perlu diwaspadai ya. Kalau misalkan ada gejala-gejala seperti ini yang sudah lama, mungkin segera dikonsultasikan dengan dokter. Rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Kalau buang air kecil wajar, ya masih biasa aja. Tapi kalau terlalu sering perlu diwaspadai. Ada juga peradangan prostat. Penyebabnya dapat berupa bakteri. Epididymitis, infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Orkitis, peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi perempuan. Kanker genitalia. Ini dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Yang mungkin sering kita dengar ini ya, kanker serviks. Kanker serviks. Serviks itu mulut rahim. Kanker vagina, kanker ovarium juga mungkin. Kalau namanya kanker, ini bisa menyerang organ tubuh bagian manapun. Dan karena organ tubuh reproduksi ini salah satu yang penting juga, dan karena di situ kan organ reproduksi kita juga jadi satu sama tempat buang air kecil juga. Itu kan sesuatu hal yang kotor ya, buang air kecil. Nah, makanya sebisa mungkin dijaga kebersihannya supaya jauh dari segala macam penyakit gitu. Kanker vagina ini tidak diketahui sebabnya, tapi kemungkinan terjadi karena iritasi. Iritasi tersebut diantaranya disebabkan oleh virus. Pengobatannya antara lain dengan kemoterapi dan bedah laser. Alhamdulillah ya, semoga kita semua yang di sini terlindung dari segala macam penyakit. Nggak cuma penyakit organ reproduksi aja, tapi semuanya. Semoga sehat-sehat terus. Kanker serviks ya, ini kanker ovarium. Karena kanker itu obatnya belum ditemukan, obat pastinya belum ditemukan, jadi sebisa mungkin kita harus berhati-hati. Kanker ovarium memiliki gejala yang tidak jelas. Dapat berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami peredaran pendarahan vagina abnormal. Jadi pendarahannya nggak normal, seperti itu. Ada penyakit lain namanya endometriosis. Di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jauh di luar uterus, misalnya di paru-paru. Infeksi vagina. Gejala awal infeksi vagina berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Infeksi vagina menyerang wanita usia produktif, terutama wanita menikah. Penyebabnya adalah akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi. Sebentar, apakah di sini ada kista? Belum. Kalau kista itu letaknya adalah di bagian rahim. Jadi ceritanya kista ini
sebuah zat yang menggumpal di dalam rahim dan itu tidak ada fungsinya, dan karena dia suatu zat yang nggak berguna gitu mbak, dia bisa merusak fungsi-fungsi sistem organ lain. Misalnya dia pengganggu gitu loh, kayak kalau tumbuhan itu kita namakan benalu, kayak gitu gambarannya, seperti itulah. Karena saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa ya, naudzubillah, karena semoga semua terlindung, nggak tahu bentuknya seperti apa, terus posisi tepatnya di mana itu tiap penderitanya juga pasti beda-beda kan. Istilahnya dia tuh kayak benalu gitu mbak. Jadi kalau sudah berdiam terlalu lama dan banyak di rahim, itu juga merusak fungsi rahim. Bisa sel telurnya jadi susah dibuahi karena ada benalunya, misal gitu ya. Atau saluran rahim, oviduknya itu, tuba falopinya tersumbat misal. Istilahnya kista ini mengganggu fungsi-fungsi organ reproduksi seperti itu, makanya bisa sampai operasi. Kan kalau saya pernah tahu sih, itu ada yang sampai saking besarnya sampai perutnya besar gitu ya, makanya harus dilakukan operasi. Oke? Ini sudah. Oh, ada latihannya. Ini ada latihannya, tapi sudah ada modulnya belum ya? Saya lupa kemarin mau nanyain ke bagian akademiknya. Kalau begitu, ini saya gabung minggu depan saja ya, tugas yang ini saya gabung minggu depan, jadi tugasnya bisa jadi satu. Mana ini? Sebentar saya simpan biar nggak lupa. Belum ya? Saya lupa mbak mau menanyakan. Ini tugas IPA bab 2. Mungkin nanti coba saya ini lagi sambil diingatkan juga. Oh, semua mampu memang belum. Oke deh kalau gitu. Mungkin agak telat ya. Ya udah kalau gitu minggu depan saya kasih tulisan soalnya aja. Kalau kayak gini kan nggak bisa ngelihat ya latihan dan tugas modul halaman sekian. Kebetulan ini slide saya yang saya pakai ngajar semester kemarin. Jadi karena semester kemarin sudah ada modulnya, saya tulisnya gini doang. Minggu ini ya. Oke, mungkin nanti saya coba ingatkan lagi juga ke bagian akademiknya biar segera di-upload. Oke? Karena sudah habis materinya. Sekian dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bab baru lagi. Mungkin IPA ini mungkin nanti ada beberapa bab itu yang agak panjang, jadi penjelasannya bisa sampai 2 pertemuan. Kalau ini yang pertama dan kedua ini kebetulan lumayan singkat, jadi bisa 1 pertemuan selesai. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat meskipun sedikit. Materi malam hari ini semoga bermanfaat dan semuanya sehat-sehat, terlindungi dari segala macam penyakit apapun. Selamat malam. Yang tadi diawali berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa.
Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, selamat beristirahat. Semoga kerjaannya besok tetap lancar. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.